Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita masuk pada hadis berikutnya, masih tentang bab pembatal-pembatal wudu. Hadis ke-176, Imam Al-Bukhari berkata, Abu Abdullah Al-Bukhari, qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu fi salatin ma kana fil masjid yantadhiru salata ma lam yuhdits. Bahwasanya seorang hamba dihitung tetap dalam salat selama dia di masjid dalam rangka menunggu salat berikutnya dengan syarat selama dia tidak berhadas. Saya ulangi, seorang hamba fi salat, dia berada dalam salat, pahala terus mengalir selama dia di masjid menunggu salat berikutnya. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Faqala rajulun a'jami, ada seorang lelaki a'jami. A'jami itu bisa jadi bukan orang Arab atau bisa jadi orang Arab namun dia tidak fasih dalam berkata-kata berbahasa Arab. Maka dia berkata, mal hadatsu ya Abu Hurairah. Apa yang dimaksud dengan hadas dalam hadis ini wahai Abu Hurairah? Qala as-saut, yakni dartah, yaitu dia buang angin. Ya, dartah maksudnya buang angin yang ada bunyinya, ya. Dalam bahasa Arab ada al-fusa wal dhurrat, ya. Kalau fusa itu buang angin tanpa ada suaranya halus, tidak terdengar. Adapun dhurrat yaitu suaranya terdengar. Di sini Abu Hurairah waktu ditanya selama dia tidak berhadas, apa maksudnya selama dia tidak berhadas? Padahal kita tahu namanya orang di masjid, hadasnya bisa macam-macam, bisa jadi dia buang angin, bisa jadi dia buang air kecil, ya, atau dia buang air besar, ya. Tetapi Abu Hurairah maksudnya hadas yang biasa terjadi tatkala seorang di masjid, ya, dan hadas yang terjadi tatkala seorang menunggu salat atau sedang di masjid atau sedang dalam salat. Jadi hadas yang sering terjadi tatkala orang sedang dalam salat atau di masjid biasanya adalah buang angin. Adapun kalau orang buang air besar, buang air kecil, dia pasti keluar masjid. Adapun hadas buang angin bisa jadi terjadi tatkala seorang dalam masjid. Jadi bukan maksud Abu Hurairah membatasi hadas hanya dengan sekedar buang angin, tetapi maksudnya adalah hadas yang sering terjadi tatkala di dalam masjid, karena kalau buang air besar, buang air kecil orang keluar masjid. Atau hadas yang terjadi tatkala orang sedang salat. Makanya beliau menafsirkan waktu ditanya apa hadas yang dimaksud, maksudnya buang angin. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 177. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu berkata, qala haddatsana Abul Walid, qala haddatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia berpaling atau jangan dia batalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Ya, ini hadis ini keluar konteksnya tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ar-rajula yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salatihi. Ada seorang dikhayalkan tatkala dia sedang salat, dia mendapatkan sesuatu dalam salatnya. Artinya dia seakan-akan ada angin yang berhembus. Seakan-akan dia buang angin, namun dia tidak yakin akan hal tersebut. Ya, makanya dia ragu, dihayalkan. Artinya kayaknya terjadi tapi dia tidak bisa memastikan apakah benar-benar keluar angin atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang hal ini, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif, jangan dia batalkan salatnya hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau, ya. Dan ini sering disampaikan bahwa ini adalah salah satu dalil yang kuat yang menyebutkan kaidah yang sangat agung, salah satu daripada 5 al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, ada 5 kaidah raksasa, kaidah fikih
Di antaranya al-yakin la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tatkala seorang masuk dalam salatnya dalam kondisi yakin, dia dalam kondisi bersuci, kemudian dia salat, tiba-tiba di tengah salatnya dia ragu apakah dia kentut atau tidak. Maka Nabi mengajarkan kaidah, selama itu masih keraguan, maka jangan batalkan salatnya. Sampai timbul keyakinan berikutnya. Keyakinan hanya bisa dibatalkan dengan apa? Keyakinan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Engkau masuk dalam salat dalam kondisi yakin bahwasanya engkau dalam kondisi bersuci. Kemudian di tengah salat engkau ragu, batal atau tidak. Nah, keraguan ini tidak bisa mengalahkan keyakinan. Maka Nabi ajarkan, lanjutkan salatmu. Meskipun seakan-akan ada angin yang berhembus. Selama kau belum yakin, tepis keraguan tersebut. Ya. Meskipun ternyata angin sudah keluar. Tetapi kau belum yakin, kau ikut aturan syariat. Aturan syariat selama kau belum yakin. 100% keluar angin, maka lanjutkan salatmu. Ya, lanjutkan salatmu. Itu kaidah. Ya. Selama belum yakin 100% keluar angin, maka lanjutkan salatmu. Ini untuk memotong was-was dan untuk mengajarkan kepada kita kaidah yakin tidak bisa dihilangkan dengan apa? Keraguan. Kecuali timbul keyakinan baru, maka keyakinan dibatalkan dengan keyakinan. Apa itu keyakinan? Kalau kau sudah mendengar bunyi, tut, itu berarti kau yakin bahwasanya itu memang keluar ya. Enggak mungkin ada bunyi tanpa ada yang berhembus ya. Atau kau tidak dengar bunyi tapi kau mencium bau. Ya, berarti kau yakin bahwasanya kau sudah batal. Para ulama mengatakan Nabi mendahulukan bunyi daripada bau karena yang pertama ditangkap oleh panca indera adalah bunyi terlebih dahulu. Bau bisa nyusul belakangannya. Ini dan di sini sama menjelaskan tentang hadas dalam salat, menguatkan hadis sebelumnya waktu Abu Hurairah ditanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas? Abu Hurairah mengatakan buang angin, bukan pembatasan, tetapi ini adalah hadas yang sering terjadi tatkala orang sedang salat atau tatkala seorang sedang di masjid. Karena kalau buang air besar, buang air kecil, orang keluar dari masjid. Ya. Kita singgung kaidah yang penting tadi, al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini sangat penting dalam penerapan kaidah mengkafirkan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, man dakhala fil Islam bil yaqin la yazulu anhu bisyak. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan beliau mengatakan barang siapa yang masuk Islam dengan keyakinan. Dari mana dia tahu dia masuk Islam? Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia salat, dia berzakat. Ya, dia puasa Ramadan, dia melakukan ritual-ritual khusus umat Islam. Dia sudah masuk Islam dengan keyakinan. Masuk Islam dengan yakin mudah. Tinggal bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam dengan yakin. Maka tidak boleh dihilangkan Islam itu darinya kecuali dengan keyakinan pula. Oleh karena tidak boleh terjadi pengkafiran kecuali dengan iqamatil hujjah wa bayanil mahajjah wa izalati syubhah, kata Syekh Al-Islam Taimiyah. Harus ada akan hujjah, argumentasi, harus dihantarkan dalil dan harus menghilangkan syubhat. Baru seorang boleh dikafirkan. Ya, tidak mudah mengkafirkan. Oleh karenanya Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, beliau yang menyatakan Al-Quran itu makhluk karena terpengaruh oleh Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Du'ad, seorang tokoh Mu'tazilah, menyebarkan pemahaman di kerajaan tatkala itu bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan bahkan dia menyuruh orang-orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak mengatakan bisa jadi dibunuh. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Padahal para ulama sepakat, man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Karena Al-Quran adalah firman Allah, salah satu sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Kenapa? Karena dia banyak syubhat. Dia banyak syubhat, padahal dia telah mengucapkan suatu perkataan kekafiran. Oleh karenanya hati-hati ikhwan, sekarang tersebar di tengah-tengah ikhwan pemahaman mudah mengkafirkan. Ya. Hati-hati, ya, ini pemikiran sangat berbahaya. Bima yatarattab alaihi, karena konsekuensinya mengerikan. Tidaklah terjadi pengeboman sana sini, tidaklah terjadi pembantaian sana sini, ya, dilakukan oleh orang-orang yang mazharnya, penampakannya seakan-akan dia sunnah, kecuali mereka memiliki pemahaman apa? Pengkafiran. Ya. Masuk di masjid kemudian ngebom polisi lagi sholat Jumat, subhanallah. Ya. Ini ada togutnya lagi sholat Jumat. Ya. Jadi hati-hati, tidak boleh Anda mengkafirkan orang kecuali dengan yakin. Kalau masih ragu-ragu, masih ada kemungkinan, maka tidak dikafirkan.
Kalau hudud saja tudra'u al-hudud bisyubah, ada menegakkan hukum had. Kalau orang dituduh berzina, ada syubhat sedikit saja tidak ditegakkan hukum had. Ya. Tidak, apalagi masalah pengkafiran. Artinya memfonisan bahwasanya di dalam neraka dia akan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Kalau dia punya istri harus diceraikan. Kalau dia nyembelih hewan maka tidak sah dimakan. Kalau dia mati tidak disolatkan. Kalau dia dikubur tidak boleh dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Ini konsekuensinya berat. Maka tidak boleh kita mengkafirkan seorang kecuali tawaffarat fihi syurut, ya, kecuali terpenuhi syarat-syarat, kemudian penghalang-penghalangnya, intifaul mawani', penghalang-penghalangnya harus tidak ada. Ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, bab takfir, mengkafirkan bukan perkara yang mudah. Karena kita punya kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Nah, sekarang sebagian orang mengkafirkan orang lain hanya dengan keraguan. Ada orang misalnya, taruhlah, ya, ada orang kemudian dia masuk ke tempat ibadah orang lain. Kemudian dia mungkin mengucapkan salam mereka. Apakah langsung dikafirkan? Ya. Belum tentu. Ada orang misalnya, ya, membuka tempat perzinahan. Apakah dia kafir? Ada orang misalnya mengizinkan untuk dibuka tempat perzinahan. Apakah dia kafir? Jangankan yang membuka tempat perzinahan, yang berzina saja tidak kafir. Selama dia tidak menghalalkan perzinahan. Taruhlah ada undang-undang mengatakan boleh dibuka tempat-tempat untuk bank-bank ribawi. Apakah langsung kita kafirkan? Tidak mudah. Jadi maksud saya mengkafirkan itu tidak mudah. Makanya Nabi SAW waktu ditanya tentang orang-orang yang ingin memberontak terhadap penguasa, kata Nabi SAW, jangan memberontak illa antarau fihim kufran buwahan. Indakum fihi minallahi burhan. Sampai kau melihat kekufuran yang nyata, kau punya dalil, baru kau boleh memberontak. Contoh dia mengejak Quran, contoh dia pindah agama, contoh dia maki Allah, contoh dia maki Rasulullah. Kekufuran yang nyata, kufuran buahan. Kekufuran yang nyata disepakati oleh para ulama itu kekufuran, baru ini kita berpikir untuk memberontak. Ya. Adapun mungkin dia melakukan sesuatu karena politik, karena ini, karena ingin mencari masa, karena macam-macam ya, orang melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh, ya. Maka tidak mudah kita menjatuhkan vonis pengkafiran kepada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Oleh karenanya tatkala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu waktu dia bersama seorang Ansari mengejar seorang kafir, berperang. Orang kafir ini banyak membunuh kaum muslimin, orang musyrik ini. Akhirnya diserang oleh dua orang, Usamah dan kawannya Ansari. Dia melawan sampai akhirnya terdesak, dia kalah. Maka waktu mau dibunuh sama Usamah dan kawannya, tiba-tiba dia mengatakan la ilaha illallah, dia masuk Islam. Maka temannya Usamah Ansari tidak jadi membunuh, sudah mengucap la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan mengucapkan la ilaha illallah maka haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Usamah lanjutkan aja, dia bunuh ya. Waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW marah. Nabi berkata, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apa kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasul, dia ingin membela diri aja, ingin menyelamatkan dirinya. Dan zahirnya dia ingin menyelamatkan diri. Ya atau tidak? Zahirnya dia pertama ingin membunuh Usamah dan temannya. Waktu kalah, mau dibunuh baru bilang apa? La ilaha illallah zahirnya. Tapi kata Nabi SAW, kita tidak diperintahkan untuk apa? Hal syaqaqta qalbah, apa kau sudah belah dadanya, kau lihat niatnya mengucapkan la ilaha illallah adalah untuk menyelamatkan diri? Kau tidak tahu. Meskipun zahirnya sangat nampak dia ingin menyelamatkan diri, tetapi kita menilai zahir perkataannya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya tidak mudah seorang kemudian masuk dalam bab pengkafiran, ya, hati-hati. Dan itu dosa besar. Barang siapa memvonis saudaranya kafir ternyata tidak kafir, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, akan kembali kepada salah satunya. Ini menunjukkan dosa mengkafirkan orang. Yang tidak kafir adalah dosa besar. Adapun kita menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, bukan berarti setiap orang terjerumus dalam kesyirikan maka dia kemudian kafir. Bukan berarti setiap orang terjerumus dalam kekufuran maka dia kafir. Kita wajib menjelaskan mana kufur, mana syirik agar memperingatkan umat dari bahaya tersebut. Tetapi masalah pemvonisan itu masalah kedua. Masalah pemvonisan itu masalah kedua, tidak semua orang bisa menjalankan hal tersebut, ya. Karena di antara
Syarat-syarat pengkafiran adalah iqamatul hujjah wa bayanul mahajjah wa izalatus syubhah, sebagaimana pendapat Syekhul Islam Taimiyah, penjelasan argumentasi, menjelaskan dalil dan menghilangkan syubhat. Tidak semua orang mau menghilangkan syubhat orang yang dihadapinya. Tidak semua orang mau menjelaskan dalil kepada orang yang dihadapinya. Wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 178. Qala haddatsana al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Jarir anil A'mash an Munzir Abi Ya'la Ats-Tsauri an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Qala Ali. Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi dari ibu yang lain, bukan dari mana? Fatimah, ya. Bukan dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun dari Fatimah Hasan Husain, ya. Muhammad bin Hafiyah berkata, qala Aliun, Ali berkata, bapaknya berkata, kuntu rajulan madza'an. Akulah seorang laki yang sering keluar madhi. Madhi adalah air yang keluar dari kemaluan seseorang tatkala dia mengalami syahwat, ada kelezatan yang dirasakan tetapi keluar tanpa terpancar. Adapun air mani keluar dengan ejakulasi, ya. Mimma'in dafiq, dengan apa namanya? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma'in dafiq. Hendaknya manusia melihat dari mana dia diciptakan agar dia tidak sombong, tidak angkuh. Kata Allah, khuliqa mimma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Itu air mani. Ya, dalam ayat yang lain mimma'in mahin, dari air yang hina. Nah, madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan tatkala dia sedang mengalami gejolak syahwat tetapi tidak terpancar, tidak terjadi klimaks atau ejakulasi. Dan Ali bin Abi Thalib sering mengalami demikian. Ini perkara keluarga, ya. Sebagian mengatakan karena Ali bin Abi Thalib begitu cinta kepada siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha, sehingga dia sering, ya, mencintai Fatimah sehingga sering keluar air madhi dari kemaluannya. Kata Ali bin Abi Thalib, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saya malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lima kanati ibnatihi minni, karena itu mertua saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia keluar madhi karena putrinya, enggak enak kan? Nanya, "Ya Rasulullah, saya banyak keluar madhi, ya. Gara-gara putrimu." Kan enggak enak, bahasanya itu kurang apa? Kurang enak. Maka Ali mengatakan, fastahyaitu, aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad, maka aku pun minta tolong al-Miqdad bin al-Aswad, fasa'alahu, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihil wudu, hendaknya dia wudu, hendaknya dia berwudu. Ini dalil bahwasanya keluarnya madhi dari kemaluan seseorang membatalkan apa? Wudu. Tidak mengharuskan mandi junub, tetapi hanya mengharuskan apa? Wudu bagi ingin yang beribadah, salat. Ya. Itu namanya al-madhi. Adapun madhi ini najis atau tidak, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan madhi adalah najis. Sebagian ulama dalam sebagian riwayat dari Imam Ahmad kalau tidak salah mengatakan madhi tidak najis, dikiaskan kepada air mani. Air mani yang benar tidak najis, maka dikiaskan kepadanya madhi, karena air mani itu adalah gabungan antara sperma dengan semen, ya, adalah muqaddimah daripada, dan madhi adalah muqaddimah daripada air mani. Sehingga sebagian mengatakan bahwasanya sebagaimana air mani tidak najis, madhi pun tidak najis, ya. Karena air mani pasti ada madhinya. Ya, demikian pendapat sebagian ulama, ya. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih hati-hati, ya, bahwasanya madhi adalah najis, ya. Dalam riwayat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksil dzakarak wandhah farjak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucilah kemaluanmu dan percikanlah air, ya. Sehingga jumhur ulama mengatakan air madhi hukumnya najis, ya, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Jadi air yang keluar dari kemaluan laki-laki terutama ada 3. Yang pertama al-mani, air yang keluar dengan terpancar, dan itu air mani tidak najis, ya, tidak najis, dan harus mandi junub, ya. Yang kedua adalah
air baul, air kencing, maka itu najis. Ya. Kemudian yang ketiga namanya al-madhi. Al-madhi ini air yang keluar tatkala seorang dalam kondisi syahwat, ya, keluar air yang agak kental, ya, keluar, maka ini dia najis menurut pendapat jumhur ulama. Ya, dia najis dan dia membatalkan wudu tapi tidak wajib mandi junub. Kemudian yang keempat, air yang keempat namanya al-wadi. Ada 4 air, ya. Yang keempat al-wadi. Al-wadi adalah cairan yang keluar menjelang kencing atau sesudah kencing dan itu hukumnya sama dengan air kencing. Maka najis, tidak ada khilaf, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 179. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sa'ad bin Hafs, haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Atha ibn Yasar, anna Atha ibn Yasar akhbarahu, bahwasanya Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya, anna Zaid bin Khalid akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan, bahwasanya Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qultu ara'aita idza jama'a falam yumni. Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, bagaimana menurutmu jika seorang menjimai istrinya, menggauli istrinya, melakukan penetrasi, tetapi dia tidak keluar air mani, tidak sampai ejakulasi?" Qala Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Yatawaddau kama yatawaddau lis-salat wa yaksilu dzakarahu." Maka dia tidak perlu mandi junub, kata Utsman, cukup berwudu sebagaimana wudu hendak salat dan dia cuci kemaluannya. Ya, dia cuci kemaluannya. Ya, dan ini dalil bahwasanya menguatkan madhi itu najis, sehingga perlu apa? Dicuci. Dan dalam syariat asalnya pencucian kepada suatu, menurut istilah syariat, kebanyakan yang disuruh dicuci adalah sesuatu yang najis. Ya, kebanyakan sesuatu yang disuruh dicuci kebanyakannya najis, dan ini kebiasaan dalam syariat demikian. Jadi cukup mencuci kemaluannya dan berwudu. Qala Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu anhu berdalil dengan fatwanya tersebut. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata demikian karena saya mendengar jawaban ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Zaid bin Khalid, "Fasa'altu an dzalik Aliyan wa Zubair wa Talhah wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum." Aku bertanya kepada 4 sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha dan Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Fa'amaruhu bidzalik, dan semuanya sama jawabannya, yaitu mencuci kemaluan dan apa? Berwudu. Cuci kemaluan dan berwudu. Ini hukum ini sudah mansukh. Ini di awal Islam. Setelah itu mansukh, sehingga seorang yang menjimai istrinya sudah melakukan penetrasi, idal taqal khitanani, sudah bertemu tempat 2 sunat. Tempat sunat laki-laki adalah di bagian bawah kepala zakar, ya. Adapun tempat sunat wanita adalah di bagian klitorisnya. Jika sudah bertemu, artinya sudah masuk kemaluannya, maka wajib untuk mandi junub meskipun tidak terjadi ejakulasi. Di awal Islam, Nabi SAW bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Kata Nabi SAW, hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Ini di awal Islam. Innamal ma'u minal ma'. Hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Artinya kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi junub, hanya wudu saja. Tetapi setelah itu dirubah hukumnya, mansukh, berubah hukumnya. Kata Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi SAW, jika seorang laki telah duduk di antara 4 cabang wanita, itu di antara kedua pahanya dan kedua tangannya, thumma jahadaha, kemudian dia melakukan penetrasi, faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib mandi junub, wa illam yunzil, meskipun belum terjadi
ejakulasi. Dalam hadis yang lain, idzal taqal khitanani faqad wajibal ghuslu. Jika telah bertemu dua tempat sunat, maka telah wajib mandi junub. Wa illam yunzil, meskipun belum keluar air mani. Mohon maaf kepada yang jomblo ya. Ini harus kita sampaikan, ini ilmu ya. Doain mereka, kasihan. Mereka dalam penderitaan ya. Jadi yang namanya jima adalah iltiqa al-khitanain, bertemuan dua tempat sunat. Oleh karenanya para ulama mengatakan jika kemaluan lelaki, zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita tetapi belum masuk hasyafah, belum masuk kepala zakar secara keseluruhan, karena kulit yang disunat adalah kulit bagian pas persis di bawah kepala zakar ya. Maka jika belum masuk kepala zakar seluruhnya, maka belum terjadi jima. Belum terjadi apa? Jima. Seandainya seorang laki kemudian dia syahwatnya bergejolak, kemudian dia menggauli istrinya dan belum sempat kepala zakarnya masuk secara keseluruhan, maka kemudian terjadi ejakulasi ya, maka dia wajib mandi junub karena ejakulasi ya. Tetapi kalau ternyata tidak terjadi ejakulasi ya, kepala zakarnya belum masuk seluruhnya, bukan zakar seluruhnya ya, kepala zakarnya yang bagian terbuka ya, kulit yang dipotong ya, maka kalau itu belum masuk seluruhnya tidak wajib mandi junub. Tapi kalau sudah masuk seluruhnya atau bahkan lebih dari itu ya, meskipun belum keluar air mani tetap wajib mandi junub meskipun belum keluar mani. Harap dipahami ya. Dua-duanya wajib mandi junub, laki-laki dan juga apa? Perempuannya. Hadis berikutnya, hadis 180. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq, qala akhbarana An-Nadhr, qala akhbarana Syu'bah anil Hakam an Dzakwan Abi Salih an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin minal Ansar. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus orang untuk memanggil seorang lelaki dari kaum Ansar. Diketuk pintunya mungkin. Wahai fulan, assalamualaikum, kau dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a wa ra'suhu yaqtur, maka dia datang menemui Nabi dalam kondisi rambutnya masih basah, masih tetes apa? Air. Berarti dia baru mandi junub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada lelaki ini yang keluar bertemu dengan Nabi, yang dipanggil oleh Nabi, rambutnya masih basah, kata Nabi, la'allana a'jalnak. Jangan-jangan kami menyegerakan engkau wahai fulan. Artinya kau masih berhubungan, tahu-tahu ada panggilan. Belum selesai, harus segera datang. Faqala na'am, benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ujilta aw kuhitta. Idza ujilta, kalau kau dipanggil segera padahal belum selesai, aw kuhitta, al-qahtu artinya air yang disebut musim kemarau dengan musim al-qahat, yaitu air hujan terhalangi. Mau turun enggak jadi apa? Turun. Ya, kira-kira demikian. Jadi idza kuhitta artinya kau ingin ejakulasi enggak jadi, ada sesuatu yang harus kau lakukan sehingga enggak sempat ejakulasi, maka fa'alaikal wudu, kau cukup untuk berwudu, tidak harus mandi junub. Ini sudah mansukh, sudah kita jelaskan ya. Sudah mansukh. Dulu di awal hukum seperti itu. Di awal Islam, innamal ma'u minal ma'. Hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Tetapi sekarang kalau sudah terjadi penetrasi, meskipun belum ejakulasi, belum klimaks, tetap saja belum orgasme, tetap saja harus mandi junub selama sudah bertemu dua tempat khitan, lelaki maupun wanita ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini meskipun hadis-hadis ini sudah mansukh, hukumnya sudah mansukh, untuk menjelaskan, menguatkan bahwasanya madhi itu membatalkan apa? Wudu. Karena di awal Islam jika seorang berjima dengan istrinya kemudian belum keluar air mani, terjadi penetrasi, maka sangat dimungkinkan sudah keluar madhi. Karena madhi adalah muqaddimah keluarnya apa? Mani. Ya, madhi adalah muqaddimah keluarnya mani. Dan waktu itu Nabi suruh wudu saja. Ini dalil bahwasanya air madhi itu membatalkan wudu dan mewajibkan adanya apa? Wudu. Paham atau tidak? Yang jomblo paham, mungkin lebih paham daripada yang bapak-bapak. Baik, kita lanjutkan. Babur rajul yuwaddi'u sahibahu.
bab tentang seseorang yang mewudukan kawannya. Dia yang usapkan tangannya, dia yang usapkan wajahnya, ya. Dia yang mewudukan. Seperti kalau ada orang sakit, maka dia mewudukan orang tersebut. Bagaimana? Ya, apakah sunnah atau tidak? Kalau boleh, boleh. Tetapi apakah sunnah dianjurkan? Itu yang jadi pembahasan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Ibnu Salam. Qala akhbarana Yazid bin Harun an Yahya an Musa bin Uqbah an Quraib maula Ibni Abbas an Usamah ibni Zaidin. Di sini Ibnu Abbas meriwayatkan dari Usamah karena Ibnu Abbas adalah sahabat junior dan Usamah juga sahabat junior, ya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari sahabat yang lain, Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afadha min Arafata adala ila Syi'ab. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan padang Arafah menuju ke Muzdalifah, di tengah perjalanan Nabi belok ke Syi'ab. Syi'ab adalah jalan di antara pegunungan. Kalau antum pergi ke Arafah menuju ke Muzdalifah, antum akan lihat situ banyak gunung-gunung. Ya. Disebut dengan Tariqul Ma'zamain, yaitu jalan yang di kanan kirinya gunung. Terus antara Arafah menuju Muzdalifah, di situ ada jalan yang sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung. Begitu sampai di penghujung jalan tersebut, sampailah ke Muzdalifah. Nah, di gunung-gunung situ ada salah jalan-jalan, ya. Jadi Asy-Syi'ab adalah jalan di sela-sela gunung. Maka Nabi waktu berjalan dari Arafah menuju ke Muzdalifah, kira-kira 7 kilo, ya. 7 kilometer, ya. Maka Nabi di tengah jalan, Nabi SAW belok ke salah satu jalan Syi'ab di tengah dua gunung. Buat apa? Nabi buang hajat. Faqadha hajatahu. Maka Nabi SAW buang hajatnya. Qala Usamah ibnu Zaid. Usamah bin Zaid berkata, faja'altu asubbu alaihi wa yatawaddau. Maka aku pun mengambil air, aku tuangkan kepada Nabi, maka Nabi pun berwudu. Karena Nabi batal habis buang hajat. Usamah di sini menjadi perhatian kita. Usamah menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, atusalli, kau ingin salat maghrib di sini di tengah jalan antara padang Arafah sampai ke Muzdalifah, karena Nabi keluar dari padang Arafah setelah matahari terbenam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musalla amamak. Enggak, kita salat nanti di Muzdalifah. Oleh karena disunahkan bagi orang yang berhaji tatkala meninggalkan padang Arafah untuk menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah, ya. Jamak takhir kalau dia sampai tatkala waktu isya, kalau dia sampai tatkala waktu maghrib dia boleh jamak takdim. Intinya dia salatnya di Muzdalifah. Ini masuk dalam fikih haji, ya. Yang menjadi perhatian di sini, ya. Usamah apakah mewudukan Nabi? Tidak. Usamah hanya menuangkan air buat siapa? Nabi. Tapi dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis ini tentang bolehnya mewudukan orang lainnya. Jadi ada 3 tingkatan kata para ulama. Yang pertama mengambilkan air. Minta tolong orang lain mengambilkan air. Yang kedua menuangkan air. Yang ketiga mewudukan, ya. Kalau mengambilkan air, okelah, ada sunnahnya. Usamah mengambilkan air buat siapa? Nabi SAW. Kalau menuangkan air juga ada sunnahnya. Boleh seorang menuangkan kepada orang alim atau kepada penguasa, kepada pemimpin, nuangkan air untuk berwudu temannya. Tidak apa-apa. Membantu hal ini tidak jadi masalah. Tetapi yang ketiga, mewudukan, ini tidak ada dalilnya dalam hadis ini. Oleh karenanya, untuk masalah ini, Ibnu Hajar tidak sepakat dengan Imam Bukhari. Kebiasaan Ibnu Hajar tatkala menyarah Fathul Bari, dia selalu membela Imam Al-Bukhari. Sehingga kalau ada orang tidak paham, dia katakan, kamu yang tidak paham, yang benar begini. Kok Imam Bukhari berdalil? Karena Imam Bukhari itu dikatakan fiqhul Bukhari fi abwabihi. Fikihnya Imam Bukhari, cerdasnya Imam Bukhari itu nampak dalam tabwibabnya. Tatkala dia membuat judul begini, orang-orang kadang bingung dari mana dia mengambil kesimpulan. Banyak orang tidak paham dari mana Imam Bukhari mengambil kesimpulan. Itu tugasnya Ibnu Hajar untuk menjelaskan. Jadi dia selalu membela Imam Bukhari, selalu. Ya, tapi dalam bab ini dia mengatakan pendalilan Imam Bukhari kurang kuat, tidak pas dengan judul, dengan dalil kurang pas. Sebenarnya mengatakan Imam Bukhari maksudnya sebagaimana dibolehkan tolong menolong dalam wudu, boleh
ditolong untuk diambilkan air, boleh ditolong untuk menuangkan air, maka demikian juga boleh ditolong untuk mewudukan. Ini pendapat sebagian ulama yang membela Imam Bukhari. Tapi Allah alam bisawab, demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya kurang pas. Ya. Hadis berikutnya pun demikian, sama kira-kira pendalilannya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Amr bin Ali, qala haddatsana Abdul Wahhab, qala sami'tu Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Sa'ad ibn Ibrahim, anna Nafi' ibn Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah yuhaddits anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu hari Al-Mughirah bin Syu'bah bersama Nabi dalam satu safar. Wa annahu dhahaba li hajatin lahu. Kemudian Nabi pergi karena ada suatu hajat. Wa anna Mughirah ja'ala yasubbul ma'a alaihi wa huwa yatawadda. Maka setelah itu Nabi, mungkin setelah buang hajat atau kebutuhan yang lain, maka Mughirah pun menuangkan air kepada Nabi dan Nabi berwudu. Faghasala wajahahu wa yadayhi, maka Nabi pun mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya, wa masaha bi ra'sihi, dan Nabi mengusap kepalanya, wa masaha al khuffain, dan Nabi mengusap kedua khufnya. Tidak dicuci kepalanya dan tidak dicuci dua khufnya, cuma diusap. Ini sama, dalilnya tegas bahwasanya boleh seorang menuangkan air kepada orang lain untuk berwudu. Tapi kalau mewudukan orang kurang pas, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih kuatkah? Belum hang. Bab berikutnya, babun qiraatul Qur'ani ba'dal hadathi wa ghairihi. Bab membaca Al-Qur'an setelah berhadas dan setelah yang lainnya. Jadi bolehkah seorang baca Quran dalam kondisi tidak berwudu? Habis buang angin dia baca Quran. Habis dia buang air kecil, habis dia buang air besar dia baca Quran. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Wa qala Mansur an Ibrahim la ba'sa bil qiraati fil hammam. Ibrahim berkata, tidak mengapa baca Quran dalam hammam. Hammam itu kamar mandi. Kamar mandi tapi bukan buat air, buang air, bukan, tapi buat mandi. Yang dulu namanya hammam. Hammamat itu tempat untuk buat mandi. Ya. Jadi tidak ada buang air besar di situ, tidak ada toilet di situ, ya. Ya, tapi hammam, tempat mandi. Dia mengatakan tidak mengapa baca Quran dalam hammam. Ini pendapat salaf. Ya. Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'in. Dia yang berkata, Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in. Dia mengatakan la ba'sa bil qira'ah fil hammam, tidak mengapa baca Quran tatkala dalam kamar mandi. Kemudian dia berkata, wa yaktubur risalata ala ghairi wudhu'in, dan tidak mengapa dia tulis surat meskipun tidak berwudu. Dalam surat ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini min babi aula, lebih utama kalau baca saja tidak mengapa, apalagi hanya sekedar apa? Nulis. Karena ada orang, saya belum wudu, saya masa tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hammadun an Ibrahim. Dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakhai, dia berkata, in kana alaihim izarun fasallim. Kalau dalam hammam, dalam kamar mandi, dia pakai izar, tidak telanjang bulat, ya, tapi dia pakai apa? Sarung. Maka dia boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah kepada orang di luar, misalnya di luar toilet, di luar apa? Hammam. Assalamualaikum. Ya. Wa illa fala tusallim. Kalau tidak pakai sarung dalam kondisi telanjang, maka jangan dia mengucapkan apa? Salam. Ya. Karena di situ ada yang mengatakan karena assalam, ada juga assalamualaikum. Ya. Assalam adalah nama Allah. Ada yang mengatakan doa. Di situ ada juga warahmatullah. Sebut nama Allah, tidak pantas dalam kondisi tidak berpakaian sama sekali. Hadirin, kesimpulan dari ini semua, ya, bahwasanya tidak disyaratkan baca Quran harus menutup aurat. Beda kalau sholat harus menutup apa? Aurat. Tidak disyaratkan. Baca Quran tidak disyaratkan menutup aurat. Tetapi di antara adab, seorang jangan baca Quran dalam kondisi terbuka auratnya. Ya. Tapi seandainya ada yang melakukannya, tidak ada dalil yang melarang, benar.
Kalau tanya mana dalilnya orang tidak berpakaian tidak boleh baca Quran? Tidak dalilnya. Kenapa para ulama bahas masalah ini? Karena begitu semangatnya mereka untuk baca Quran. Kalau kita nggak perlu bahas, siapa mau baca Quran juga dalam kamar. Para ulama kenapa dibahas? Karena mereka semangat baca Quran. Sampai mereka berpikir dalam hammam itu karena mereka mandi butuh waktu 10 menit, 15 menit. Apakah boleh baca Quran? Saking semangatnya untuk baca Quran. Ya. Saking semangatnya untuk baca Quran. Ya. Saya sudah pernah sampaikan, saya tidak melihat orang yang begitu semangat baca Al-Quran meskipun dalam safar, dalam perjalanan seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Luar biasa ya. Ya. Bahkan kalau dia sekali safar ke Indonesia bisa jadi dia khatam Quran. Dalam waktu. Padahal itu di tengah-tengah bukan datang untuk baca Quran doang ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain, ngisi pengajian, tidak berhenti-berhenti, kemudian kemana makan. Tapi ada sela-sela dia bisa baca Al-Quran. Ya. Ya. Di mobil dia baca Quran. Kita kadang naik mobil, kita di depan. Depan tempat ngobrol, belakang dia baca Quran. Saya bagian ngobrolnya. Dia belakang baca Al-Quran. Naik pesawat, baca Al-Quran. Ya. Masuk MRI, waktu itu kita masuk MRI, ada suara, tadi dia tolong matikan. Ternyata beliau membaca apa? Al-Quran. Karena butuh waktu. Ya. Lagi di akupuntur 40 menit, baca Quran. Ya. Saya dipanggil Firanda, tolong simak. Baca Quran. Ya. Masya Allah ya, maksud saya semangat sekali baca Al-Quran. Kalau kita di masjid kita semangat baca Quran, tapi di perjalanan, pesawat, di mobil, sambil jalan baca Quran, ini jarang kita lakukan. Maka saya terbetik dalam benak saya, kenapa para salaf dulu membahas apakah dalam kamar mandi perlu baca Quran? Bukan karena mereka meremehkan Al-Quran, tidak, justru karena mereka mengagungkan Al-Quran, mereka tidak ingin ada waktu-waktu yang pergi tanpa ada manfaatnya. Sehingga mereka sampai dibahas, sampai khilaf di kalangan mereka. Boleh enggak baca Quran dalam hammam? Dalam kamar mandi? Ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kalau sudah pakai sarung enggak ada masalah, ada yang mengatakan meskipun tidak pakai sarung enggak ada masalah. Jangan sampai orang terlepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya maksud saya pembahasan ini maksudnya tidak ada dalil bahwasanya di antara syarat baca Al-Quran harus tertutup aurat. Yang harus tutup aurat misalnya salat, misalnya tawaf, itu harus tutup aurat. Tetapi tentunya semua sepakat di antara adab membaca Al-Quran adalah dengan berpakaian yang apa? Yang rapi. Kalau Imam Malik rahimahullahu taala tatkala mengajarkan hadis-hadis Nabi, maka dia bersiap memakai pakaian yang rapi karena haibahnya ilmu, karena ilmu itu perlu diagungkan, ya. Itu padahal majelis hadis, apalagi majelis apa? Al-Quran. Namun, ya, terkadang seorang mungkin ada sesuatu sehingga dia ingin baca Quran, maka hukumnya tidak ada larangan orang baca Quran meskipun dalam kondisi tidak tertutup auratnya. Tetapi tentunya yang terbaik adalah tertutup aurat sebagai bentuk ya penghormatan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah muazan ya? Ya, baik. Habis Isya yang punya pertanyaan tolong disampaikan. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Pertanyaan Ustaz, kalau istri selesai haid tapi belum sempat mandi besar, berhubungan dengan suami, istri harus mandi hadas dan junub atau hanya mandi junub saja sudah sah untuk ibadah? Intinya kalau seorang wanita kemudian dia haid dan sudah suci, maka dia mandi janabah untuk menghilangkan hadas besarnya, karena haid hadas besar. Kalau dia sudah niatkan untuk menghilangkan hadas besar, maka dia sudah boleh beribadah, karena hadas besar dan hadas kecil terangkat secara otomatis. Begitu dia selesai mandi besar, dia langsung boleh sholat. Ya. Kalau dia dalam
mandi junubnya itu dia berwudu, bagus karena itu sunnah. Tapi seandainya dia tidak berwudu, yang penting dia niatkan mandi untuk membersihkan, mengangkat hadas besarnya, maka otomatis dia sudah suci dan dia boleh untuk langsung salat, ya, langsung salat. Hal ini berbeda dengan mandi sunnah. Mandi sunnah seperti mandi Jumat misalnya, ya, maka itu seorang karena dia tidak mengangkat hadas, dia hanya sekedar mandi sunnah, maka kalau dia ingin salat dia harus berwudu. Ya. Adapun mandi besar karena junub misalnya atau karena haid, karena nifas, ya maka kalau seorang sudah berniat untuk mandi besar maka otomatis hadas besarnya hilang, otomatis juga hadas kecilnya hilang, maka dia bisa langsung salat. Pertanyaan tadi juga, bagaimana kalau belum mandi junub kemudian berhubungan dengan suami, ya. Suaminya yang dipermasalahkan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Kata Allah, kalau mereka sedang haid, ya, wala taqrabuhun, jangan dekati para wanita tatkala mereka sedang haid, jangan digauli hatta yatuhun, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci. Jadi kata Allah sampai mereka suci, dan jika mereka telah bersuci, jadi beda antara suci dengan bersuci. Jangan dekati mereka sampai mereka suci, artinya sampai darahnya berhenti. Kemudian fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, maka silakan gauli mereka. Ini pendapat mayoritas mazhab, 4 mazhab mengatakan bahwasanya untuk boleh menggauli istri harus mandi junub dulu. Bukan hanya sekedar bersih, tapi harus mandi junub dulu. Tapi mazhab Zahiriyah, demikian juga dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, jika wanita kemudian sudah bersih, boleh digauli meskipun dia hanya membersihkan dengan air, misalnya mencuci bagian kemaluannya atau dia berwudu, sudah boleh digauli. Karena kalau nunggu mandi kelamaan, ya. Dibolehkan menurut pendapat Zahiriyah dan pendapat Syekh Albani rahimahullah taala. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat jumhur ulama, maka selain bersuci harus apa? Bertatahhar. Bertatahhur itu di situ bersuci bagi orang yang junub adalah dengan mandi junub. Baru boleh digauli, ya. Jadi suaminya yang dipertanyakan, ya. Sabar. Apabila setelah wudu lalu perut sakit seperti ingin buang angin, bolehkah kita mempertahankan wudu kita dengan menahan buang angin? Kasihan nanti mendatangkan kemudaratan, ya. Biarkanlah dia berhembus. Dia terdesak, dihimpit, akhirnya terkumpul, akhirnya kalau ditahan bisa meledak, ya. Oleh karenanya kalau angin, tapi kalau ditanya apakah boleh ditahan, jawabannya boleh, ya. Ditahan. Kalau orang sholat dalam kondisi menahan angin, maka ini makruh. Ada khilaf, ada yang mengatakan dosa karena haram, ada yang mengatakan makruh, ya. Saya katakan kalau anginnya ringan, tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita, maka ditahan insya Allah nggak ada masalah, ya. Sekedar ada kayak gerakan ingin kentut tapi tidak mengganggu. Tetapi kalau benar-benar mengganggu, naik turun, ya, sudahlah dihembuskan aja, ya. Setelah itu kita berwudu, kita lanjutkan sholat. Dan pahala sholat berjamaah tidak hilang, wong kita sudah sholat berjamaah, meskipun harus membatalkan sholat. Ana mau tanya, jika kita mau tidur kan disunahkan wudu terlebih dahulu. Terus bagaimana jika kita sudah wudu tapi kita makan? Apakah harus wudu lagi? Jawabannya tidak. Makan tidak membatalkan apa? Wudu. Meskipun 2 piring, tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Oleh karena ditanya, Rasulullah, apakah kita berwudu karena makan hewan kambing? Kata Nabi, kalau mau berwudu, kalau mau enggak. Apa kita berwudu karena makan onta? Kata Nabi, iya. Ya. Jadi yang membatalkan wudu itu kalau makan apa? Onta, daging onta. Sebagaimana kita sebutkan khilafnya pada pertemuan lalu.
apabila darah yang keluar dari wanita yang sedang haid itu membatalkan wudu, lalu apakah berwudu itu sia-sia? Iya. Yang benar bahwasanya wanita haid tidak perlu apa? Berwudu ya. Karena dia wudu tidak ada faedahnya ya. Ya. Karena haid itu waktu hadasnya panjang. Sebagian berpendapat dikiaskan dengan junub. Sebagaimana kalau orang junub sebelum tidur boleh berwudu dan sunahnya demikian, maka haid juga kalau mau tidur berwudu. Namun ini kias yang tidak benar ya. Karena berbeda ya. Tidak ada dalil tentang hal tersebut, padahal wanita di zaman Nabi begitu banyak yang haid, namun Nabi tidak menganjurkan mereka untuk berwudu sebelum apa? Sebelum tidur ya. Jadi yang dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur meskipun orang yang junub. Kalau dia tidak ingin mandi, airnya tidak ada atau dia takut kedinginan, maka dianjurkan dia berwudu ya. Namun ini tidak berlaku bagi wanita haid. Wallahu a'lam bishawab. Ini sama. Jika sholat tapi kebelet kentut, apa boleh nahan kentut? Kalau tanggung mungkin tidak apa-apa ya. Ntar lagi imam salam. Tapi kalau rakaat pertama sudah nahan kentut, ya mending dihembuskan aja ya. Kalau nahan kentut kadang jadi bunyi ke perut, kentutnya ke dalam. Apakah batal wudu? Enggak. Selama kentutnya dalam, itu namanya bukan kentut ya. Kentut itu kalau keluar. Ini sering ditanya lagi tentang masalah mandi haid. Apakah orang kalau sudah haid kemudian wajib untuk wudu lagi ya? Jadi ikhwan dan akhwat, mandi ada dua. Mandi ada dua, ya. Mandi karena hadas besar. Contohnya mandi junub karena haid dan nifas. Kalau ini mandi sunnah. Contoh mandi Jumat. Dia enggak ada janabah tapi dia ingin sholat Jumat, maka dianjurkan untuk apa? Mandi. Maka mandi karena hadas ini ada dua model ya. Mandi sempurna sesuai sunnah. Yang isinya wudu dulu baru mandi. Kemudian mandi minimal sah. Sah itu maka cukup seluruh tubuh basah. Meski tanpa wudu. Maka untuk mandi sunnah, contoh mandi Jumat, ya, ini tidak mengangkat hadas. Ini tidak mengangkat hadas. Sehingga jika tatkala mandi belum wudu, maka harus wudu lagi kalau mau sholat. Dia hanya mandi. Kalau dia mau sholat ya harus wudu, karena waktu dia mandi dia tidak apa? Wudu. Tapi kalau dia mandi sunnah kemudian dia berwudu sebagaimana mandi janabah, ya sudah. Paham? Berarti dia sudah apa? Sudah wudu. Paham?
Adapun mandi besar, kalau dia mandi sempurna sesuai dengan sunnah, wudu dulu, kemudian basuh kepala dulu, kemudian basuh kanan, basuh kiri, maka langsung aja sholat, karena dia sudah apa? Wudu juga. Ini langsung sholat. Nah kalau yang mandi ini, mandi minimalis, yang penting sah. Bismillah jebur, keluar sah. Ya. Itu namanya mandi minimalis. Tidak perlu wudu-wudu, enggak apa-apa. Karena wudu itu hanyalah sunnah dalam mandi besar. Nah kalau dia mandi besar tanpa wudu, tetap saja boleh juga langsung apa? Langsung sholat. Kenapa? Karena mandinya sah dan telah terangkat, kalau sah telah terangkat hadasnya. Paham ya? Paham. Jadi kalau sudah mandi besar, mau wudu atau enggak wudu, boleh langsung apa? Salat. Ya, terkadang kita buru-buru, enggak sempat jalankan sunnah atau air terbatas, ya. Langsung aja mandi, langsung salat, enggak ada masalah ya. Ini kira-kira tentang masalah mandi. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.